mohon kami dikasih pencerahan, dikasih sindiran yang positif ya apa aja yang penting ini ustazah sebelah sana kita nyebutnya kakak-kakak semua kita ini. Karena kebetulan yang nggak bujang cuma kami berdua ini, jadi kami nempel gini sebenarnya ada maksud gitu ya. Gak enak ngumpul sama yang sana-sana karena masih keren-keren daripada bujang satu. Mohon kami dikasih masukan ya untuk berkahan pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karamun saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban di Al-Mahad. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan yang memilih pondok ini dan dikunjungi, dan ini merupakan satu keberkahan bagi kami karena tamu itu adalah mendatangkan barokah sendiri. Asatid sekalian yang dimuliakan Allah, pondok ini didirikan tanggal 5 Maret tahun 1995, mulai dari 17 santri dengan 9 ustadz. Di sini dulu santri kami yang putra di sini 7 orang, yang putri di pondok sana, pondok 1 kira-kira ada 300-400 meter dari sini. Dan ini alhamdulillah perjuangan yang cukup ya lumayan agak berat juga ya. Kalau kata Yai Sarkasi, kalau Yai Sukri, kalau santri belum ada 100 itu memang cukup berat. Maka dulu tahun-tahun pertama 1 sampai 5 tahun kita tuh nyaris nggak berani masang plang, masang petunjuk itu nggak berani karena khawatir ini berlanjut nggak di pondok ini nanti. Nah ternyata, dan juga tanah ini juga awalnya juga bukan wakaf, yaitu hibah. Jadi hibah hanya suruh pakai, tapi begitu pondok ini semakin eksis, setelah 5 tahun santri itu lebih dari 100 mulai eksis, maka tanah ini digunakan. Dan saya ingat pesan Yai Sarkasi, kalau mendirikan pesantren itu jangan sekali-kali percaya dengan wakaf dalam tanda petik ya. Jangan percaya dengan wakaf. Nah, mendirikan pesantren itu tanah pertama kali harus beli sendiri dari uang sendiri. Dan juga jangan percaya dengan wakaf plus juga dari warisan. Warisan kalau ada 5 orang keluarga itu, kalau memang warisan ya harus tanda tangan hitam di atas putih. Kalau saya diwakafkan kalau saya nebeng di situ, bisa-bisa beberapa teman-teman saya setelah besar pesantrennya akhirnya Pak Kiainya ditendang ya. Kiainya diusir tadi. Dan alhamdulillah setelah usia 25 tahun pondok ini sudah kita wakafkan secara murni 7,4 hektar dari 2000 meter yang awalnya dari sini sampai jalan sana. Dan dulu tahun 95 ini rawa, tidak layak untuk ditempati manusia gitu ya. Pada waktu kami mendirikan gubuk ya hanya berani aja modalnya mendirikan gubuk yang ini, yang di Cagar Budaya di depan itu ada ustadz yang nunggu di sini, ustadz dari Gontor, satu Gontor, satu Ngabar, diundang tahlilan di tetangga. Ditanya oleh tokoh masyarakat, itu di tengah rawa-rawa itu apa itu saung? Karena ini nggak ada rumah sama sekali, sini rawa semua. Itu mungkin sekilo ke sana kelihatan semuanya, nggak ada. Jadi rawa-rawa harga Rp5.000 per meter juga nggak laku. Jadi begitu diundang pas malam Jumat, itu apa dek? Itu di tengah rawa-rawa ada saung. Oh ini mendirikan pesantren. Nah tokoh masyarakat tuh ngomongnya begini, hati-hati dek, di sini mah kalau mau muncul akan diuji orang. Nah ternyata malam Jumat berikutnya memang ya diuji ilmu tantenan karena Pak Santet. Percaya tidak percaya, tapi ini terbukti ini bola api terus meledak di sini, dan ternyata dia orang Islam sendiri, orang Islam yang apa ya,
hanya tanda petik menguji, boleh jadi iri dan sebagainya. Tapi itu sesuatu ujian cobaan yang kecil lah, tidak terlalu kita perhatikan. Karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa ladzina hum bihi musyrikun. Jadi santet, tenung, teluk, tuyul, jin itu nggak punya peranan apa-apa, nggak punya power apa bagi orang-orang beriman dan takwa, tawakal pada Allah. Tapi baru mempunyai power, baru mempunyai kekuatan itu satu bagi orang yang musyrik, yang kedua adalah walladzina hum alladzina yatawallawna, yang mengadakan MOU dengan setan, yaitu siapa? Para dukun. Kalau kita nih, insya Allah kata Yesus kasih setan ratu yang demetran gitu. Rogo ya begitu. Alhamdulillah jalan lancar pondok ini, dan setelah usia 30 tahun kita nyaris tidak ada istilahnya konflik yang berarti dengan masyarakat. Kalau ada ujian kecil-kecil biasa, tapi tidak ada, dan nyaris tidak. Karena ini alhamdulillah ternyata di tengah kota pondok. Di tengah kota. Dan subhanallah ini kita mempersiapkan untuk menghadapi generasi G. Generasi G ini adalah generasi GZ, ini generasi yang strawberry, generasi yang lulusan corona ya. Corona ini pandemi. Lulusan pandemi itu lulusan yang lulusan strawberry ya. Rapuh. Karena itu indah sekali generasinya ini, tapi begitu jatuh langsung busuk. Nah ini gimana kita ciptakan generasi yang strawberry ini, kita ganti menjadi generasi kemiri. Kemiri itu adalah BUTB, bibit unggul tahan banting. Kita ini yang kuat. Maka untuk menghadapi itu setidak-tidaknya kita harus mempunyai generasi yang capable itu yang mampu. Pertama ini adalah mampu komunikasi, karena pemimpin masa depan itu adalah pemimpin yang mampu komunikasi, yang bisa baik dengan tetangga, yang bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan yang komunikasi yang terbaik yaitu dengan menggunakan artinya menguasai dua bahasa, yaitu Arab dengan Inggris. Saya tahadusan minimal 3 bulan yang lalu dari Amerika, kemudian 2 bulan yang lalu juga dari Mesir. Itu ternyata kontor itu luar biasa. Kita disenjatai bahasa Inggris dan bahasa Arab itu ya bisa hidup gitu. Dan orang Amerika tidak sesuai dengan yang saya bayangkan. Orang Amerika ternyata ramah-ramah. Kalau kita ketemu di jalan itu biasa good morning, what are you doing, where are you come from, what is your name, itu biasa. Dan kita ya tanah Amerika itu seabrek-abrek ya. Dan akhir-akhir ini visa di Amerika itu berlaku 5 tahun. Sekali memang akan masuk ke Amerika itu berat ya. Tapi begitu kita masuk ke sana, apalagi yang sudah S2, S3 ini sangat dibutuhkan oleh orang Amerika. Karena tanah-tanah di Amerika itu masih kosong. Jadi yang satu komunikasi, yang kedua adalah capable, hendaknya mengadakan kolaborasi, mengadakan kerjasama antara satu dua generasi. Dan jangan sampai, dan saya sedang sekali ini untuk Matum ini bukan hanya La Viola, tapi juga bisa merekrut dengan keluarga yang lain ya, bukan hanya alumni satu alma mater, ada beberapa alma mater yang tepat sekali kolaborasinya. Dan yang ketiganya itu yang tidak itu harus kreatif ya. Karena kreatif ini out of the box ya, kita ini harus bisa menciptakan untuk menghadapi generasi yang akan datang nih. Kita ini harus bisa
Jangan sampai cita-cita, ada yang pegawai negeri nggak ini? PNS ada? Guru. Oh guru, ya artinya ya guru tetap. Saya sendiri juga dosen PNS juga. Saya tidak pernah bercita-cita jadi pegawai negeri. Dan di kantorku nyaris agak dalam tanda petik diharamkan untuk pegawai negeri. Cita-cita pegawai negeri. Kalau tidak pegawai negeri, kemudian terpaksa jadi pegawai negeri ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi jangan sampai cita-cita jadi pegawai negeri. Dan alhamdulillah yang terbaik itu adalah menciptakan pegawai, menciptakan kerja, menciptakan tenaga kerja yang terbaik. Karena bagaimanapun juga kreativitas ini sangat dibutuhkan. Saya kira itu saja, Ustaz-Ustaz sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hingga.